Nah, di sini dapat kalian lihat ada 3 vektor, yaitu vektor A, B, dan C. Dan M itu adalah bilangan real atau skalar ya. Nah, berlaku sifat yang pertama A cross B itu sama dengan negatif B cross A. Tidak berlaku ya hukum komutatif ya. A cross B sama dengan B cross A tidak berlaku untuk perkalian silang. Tapi ketika A cross B itu sama dengan negatif B cross A, ya gitu ya. Yang kedua, A cross vektor A cross penjumlahan dari vektor B dengan vektor C itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Itu namanya hukum distributif. Yang ketiga, M itu adalah skalar, perkalian skalar dengan vektor perkalian silang dari 2 buah vektor, yaitu vektor A dengan vektor B itu sama dengan M dikali vektor A cross B. Karena perkalian skalar dengan vektor hasilnya adalah, ini pertanyaan ya, silakan dijawab. Perkalian skalar dengan vektor adalah? Vektor, Bu. Iya, vektor. Karena di sini kan vektor dengan vektor baru bisa kita kalikan silang ya, kayak gitu. Jadi perkalian skala dengan vektor adalah vektor. Itu sama dengan, juga bisa kita buat vektor A cross M dikali dengan vektor B. Nah, ini juga hasilnya adalah vektor, gitu ya. Jangan sampai terbalik-balik ya. Jadi kalau skalar dengan vektor dikalikan vektor dengan skalar, hasilnya adalah vektor. Itu sama dengan A cross B, ini dibalik ya berarti ya, ini A cross B dulu dicari, baru dikali dengan bilangan real M itu. Lalu yang keempat, A cross A itu sama dengan 0. Kalau di perkalian titik kemarin, A dot A sama dengan? A dot A sama dengan? Itu sifat pertama tuh. A panjang A kuadrat. Ya, benar, Siti. Berarti untuk A dot A itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Berarti mesti ingat ya. Jadi jangan dilupakan materi sebelumnya. Nah, sudah itu untuk A cross A itu hasilnya 0. Nanti kita buktikan benar nggak sih A cross A itu sama dengan 0. Nah, yang kelima, hasil dari panjang vektor A cross B itu sama dengan luas sejalan genjang dengan sisi A dan B. Lalu untuk yang keenam, nah ini bersama ya, kalau yang perkalian titik kemarin, ketika A dot B sama dengan 0, dengan vektor A dan B-nya itu bukan vektor 0, maka A tegak lurus dengan B. Iya, A tegak lurus dengan B. Nah, kalau untuk perkalian silang, A cross B sama dengan 0, tetapi vektor A dan B itu bukan vektor 0, kayak gitu. Maka A sejajar dengan B. Ini bisa kita buktikan juga ya. Nah, ini untuk pembuktian yang kedua, distributif. Dapat dilihat ini di R3 ya. Karena kita kalau untuk perkalian silang kita di R3. Nah, ini diketahui, dan ini tiga vektor ya, karena dia sifat distributif. Nah, diketahui 3 vektor, yaitu vektor A, vektor B, vektor C dengan vektor komponennya. Lalu kita ingin membuktikan A cross B ditambah C. Itu sama dengan A cross B ditambah A cross C. Ini yang akan kita buktikan ya. Nah, ini bergerak dari sebelah kiri. Lalu berarti kita menggunakan definisi analitik ya. Tanpa sudut-sudut berarti kita menggunakan definisi analitik. Nah, yang pertama kali berarti yang dalam kurung dulu kita selesaikan. Kalau penjumlahan vektor berarti tinggal kalau penjumlahan vektor berarti
Vektor B ditambah vektor C sama dengan? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Penjumlahan vektor B dengan vektor A sama dengan? Kalau vektor A sama vektor B, A1 B1I ditambah A2 B2I, Bu. A2 B2J ditambah A3 B3K. Gimana kawan-kawan yang lain? Benar? Gimana kawan-kawan yang lain? Benar nggak yang dijawab Nadia? Nadia yang jawabnya tadi ya? Iya, Bu. B ditambah C sama dengan A1 ditambah B1I ditambah A2 ditambah B2J dalam kurung ya. Jadi J-nya itu tuh jadi dalam kurung A1 ditambah B1 tutup kurung I gitu ya. Ditambah Iya, Bu. A2 buka kurung A2 ditambah B2 J ditambah buka kurung lagi A3 ditambah B3K gitu ya. Karena penjumlahan vektor kan hasilnya vektor. Nah, setelah itu ya udah kita kembalikan lagi ke definisi analitik perkalian silang. Berarti kita bentuklah dia matriks 3 kali 3 dengan baris pertama adalah vektor satuan, baris kedua berarti bagian sebelah kiri ya. Sebelah kiri dari tanda cross ini berarti kan komponen vektor A. Lalu bagian sebelah kanan dari tanda cross itu berarti komponen vektor B ditambah C. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Yang bagian ini bisa dipahami ya. Oke, ini bisa dipahami. Nah, yang baris selanjutnya, kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Sama dengan A2 dikali B3 ditambah C3 dikurang A3 dikali B2 tambah C2I. Itu ada yang tahu? Kenapa bisa seperti itu? Berarti hasil dari determinan ya kan? Determinan. Hasil dari determinannya, Bu. Iya. Iya. Berarti kita menyelesaikan determinan matriks 3 kali 3 yang sudah kita bentuk itu, maka hasilnya ya baris ini ya. Sampai di sini nanti dicoba ya. Benar nggak hasilnya ini? Nanti dicoba ya. Baik, Bu. Jadi nanti diperlihatkan benar nggak. Jadi kalau misalnya Saurus itu I, J, K, lalu ditambahkan lagi kolomnya. Kolom berarti kan ini kan kolom 1, 2, 3. Berarti kita tambahi kolom 2 kolom, berarti isinya apa? Kolom keempat. Kolom 1 sama kolom 2. Ya, isinya adalah kolom 1 sama kolom 2. Nanti kalian buat di catatan agar terlihat bahwa hasil dari determinan itu hasilnya seperti ini. Jadi tambahkan lagi ya. Kolom 1, kolom 2-nya biar terlihat hasilnya seperti ini. Oke, lanjut baris selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan kenapa bisa seperti itu? Terlihat ya? Atau kurang besar? Terlihat, Bu. Terlihat ya, aduh. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan kenapa bisa seperti itu? Tahu lah ya? Tahu. Tahu, Bu. Oke, sampailah. Sebenarnya ini apa ya? Kita menggunakan manipulasi sampailah kita mendapatkan bentuknya itu A cross B ditambah A cross C. Nanti kalian bisa pahami nanti sambil nyantai di rumah. Oke, bisa lanjut. Ini kalau kalian baca aja nanti kalian pahami pelan-pelan nanti bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini yang
Maaf. Oke, kita terima dulu banyak yang mau masuk. Nah inilah untuk sifat yang A cross A itu sama dengan 0. Kenapa A cross A sama dengan 0? Terlihat ya? Bisa dibaca kan? Berarti, Bisa, Bu. berarti Bisa. pertama-tama kalian bentuklah matriks 3x3, lalu kalian cari determinannya dengan sorus. Nah, hasilnya seperti ini. Pokoknya nanti hasil dari hasil akhir dari determinan matriks yang ini yang kita sudah bentuk ini pasti hasil akan 0. Oke? Karena ini kan sama nih, A2, A3 dikurang A3, A2. Itu ya. Maka hasilnya 0. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Bisa, Berarti Bu. untuk sifat yang belum dibuktikan, silakan dibuktikan nanti. Itu dijadikan tugas untuk hari ini. Jadi tugas hari ini adalah pembuktian sifat perkalian silang. Oke? Oke ya? Nah, kita lanjut ke contoh. Kita lanjut ke contoh. Oke. Nah, contoh pertama. Jika vektornya itu ini, kenapa Ibu bikin ini? Oh, ini artinya AX ini adalah I ya. Jadi jangan bingung ya, ini kita ganti aja lah biar nggak bingung. Ini I, ini J, ini K. Maka ini ada penjelasannya sebenarnya, tapi nanti membingungkan pula ya. Berarti ini I, Kurang J. ini J, kayak gitu ya. Berarti Ibu ganti dulu. Ini I, ini J, ini K, seperti itu. Nah, berarti, ini belum juga ya. Ini I. Nanti membingungkan, ada A, ada I, ada Y-nya juga. J, K. Jadi untuk penulisan vektor satuan juga harus sesuai penulisan vektor ya, notasi vektor ya. Ditebalkan atau dibikin garis di atas, seperti itu. Nah, sudah itu. Oh, ini kok perkalian. Oh iya ya, oke. Kalau perkalian titik bisa ya? Kenapa bisa seperti ini? Bisa ya? Kita lewati aja ya. Bisa, Bu. Carilah Ya. across A dot B, berarti kita itui. Nah, coba kalian cari A cross B sekarang. Benar nggak itu hasilnya min 3I dikurang 3J dikurang 6K? Nanti yang menjawab, ini rata-rata pakai handphone atau pakai laptop? Stop, Bu. Ada yang laptop ya? Oke. Nanti silakan dijawab dulu.
Benar, Bu. Benar, Bu. Silakan siapa yang sudah menjawab kirim fotonya ke WA ya. Nanti biar Ibu share. Nanti kalian ada yang sudah? Sudah, Bu. Di grup Udah. ya, Bu? Gimana? Carian kami jelek nih, Bu, tulisannya. Bu, kirimnya di grup atau Di grup saja. Jadi yang pertama kali yang mengirim itu nanti Ibu share ya. Bang. Kenapa, Bu? Oke. Nggak tahu. Oke, cukup ya. Yang ngirim di grup cukup. Oke, nanti kita bahas karena Bu. ya. Ripa Fadila izin, Bu, karena dia nggak bisa masuk Zoom. Oh iya bentar. Belum Ibu terima berarti. Oh, ini maksudnya belum masuk Zoom tapi kok nggak ada ya? Dia nggak bisa, Bu, buka Zoom-nya katanya invalid gitu. Invalid, kenapa gitu? Nggak tahu. Atau suruh aja coba aja terus ya. Oke, Bu. Oke, bentar. Oke, sudah ada yang mengirim. Ini yang pertama dia ya. Dia. Ini gimana ya? Miring pula dia. Bentar ya.
Mm-mm. Nggak apa-apa. Sudah apa-apa dah. Bentar ya. Nah, terlihat ini yang dikerjakan sama dia. Hasil tadi min 3i dikurang 3j dikurang 6k. Benar ya? Kira-kira apa yang perlu kita koreksi di sini? Yang perlu kita koreksi. Iya, yang dotnya ya dia ya. Jadi walaupun karena kita terbiasa dengan pakai dot itu menyatakan perkalian biasa yang biasa kita gunakan itu, tetapi karena di mata kuliah kita ini ada perkalian titik, ada perkalian silang, maka penempatan simbol titik itu harus sesuai ya, dia. Jawaban udah benar nih, konsepnya sudah benar, tapi tinggal titiknya itu tuh dihilangkan, kayak gitu ya. Baik, Bu. Oke, dia. Oke, yang lain sudah dapat semua ya? Sudah dapat semua ya yang lain ya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, kita lanjut ke PowerPoint-nya lagi. Ini membahas contoh sih. Nah, contoh yang kedua, jika dua buah vektor A, B, maka tentukan A cross B, lalu tentukan sudutnya. Sama seperti perkalian titik ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Berarti pertama-tama kita cari dulu A cross B-nya dengan menentukan matriks, lalu cari determinannya, maka hasilnya negatif 5i dikurang J ditambah 8K, lalu disuruh mencari sudutnya, sin theta. Berarti kalau berdasarkan yang ini, rumus yang ini, berarti kalau kita ingin mencari tetanya, berarti kan sin theta sama dengan sin theta sama dengan A cross B dibagi kalau kita tulis ya, bentar. Biar terlihat. Nah, kan kita kan dari rumus yang ini ya. Dari ini ya. Oh, dia langsung, kalau di sini harus dijabarkan U-nya ya. Dijabarkan U-nya di mana vektor U itu kan A cross B dibagi dibagi panjang A cross B. Karena sebelah kiri ada A cross B, maka dia di itu ya. Dianggap sama, maka bisa kita hilangkan kayak gitu. Sebenarnya prosesnya itu tinggal kita pindahkan aja ya, nanti hasilnya juga 0 kayak gitu. Maka hasil akhirnya adalah panjang A cross B sama dengan panjang A dikali panjang vektor B dikali sin theta. Maka sin theta itu adalah panjang A cross B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sampai di sini paham ya? Kenapa bisa seperti ini? Paham, Bu. Paham ya? Nah, setelah itu ya udah tinggal kalian carilah panjang vektornya. Panjang vektor berarti kita menggunakan komponen ini ya. Yang ini ya. Kita gunakan yang ini, lalu kita carilah panjang vektornya. Panjang vektornya lalu kita cari masing-masing panjang vektor A, yang ini vektor A. Aduh, kenapa miring ini? Panjang vektor A. Lalu kita cari panjang vektor B, seperti itu ya. Didapatkanlah akar 90 dibagi 3 akar 14. Carilah tetanya, arcus dari sin, maka diperoleh 57,69 derajat. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya. Nanti kalian pahami kembali di rumah, biar benar-benar semakin paham.
Oke, lanjut perkalian rangkap 3. Berarti yang tadi sudah kita selesaikan perkalian silang. Hari Sabtu kemarin sudah perkalian titik. Nah, sekarang perkalian rangkap 3. Berarti penggabungan antara perkalian titik sama perkalian silang. Nah, di materi, di e-learning itu belum Ibu masukkan nih materi ini. Nanti Ibu ulang kembali ya. Ibu upload kembali materi ini yang sudah lengkap. Perkalian rangkap 3. Nah, perkalian rangkap 3, perkalian titik, dan perkalian silang pada 3 buah vektor dapat menghasilkan hasil kali yang mempunyai arti dalam bentuk berikut. Berarti bisa A cross A titik B dikali C, vektor A dikali dengan vektor B cross C, lalu A cross B cross C, seperti itu ya. Jadi ada 3 buah vektor, lalu kita gabungkan antara perkalian titik dan perkalian silang, atau perkalian silang dengan perkalian silang. Nah, yang pertama yang ingin Ibu tanyakan, hasil kali yang pertama ini, hasil akhirnya kira-kira apa? Halo, terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar ya. A dot B hasilnya? Ngapa Siti? A dot B sama dengan hasilnya? Skalar. Skalar dikali vektor hasilnya? Kok jadi lupa gitu kalian? Vektor, Bu. Vektor, ya. Berarti yang pertama ini hasilnya adalah Vektor. ya, vektor. Oke, yang kedua, berarti kalau bentuknya seperti ini, berarti kita selesaikan dulu yang Kurung. dalam kurung dulu diselesaikan. Hasilnya apa? Skalar atau vektor? Skalar. Skalar, iya benar. Skalar ya. Nah, udah itu, kok skalar ya? B kali C bukannya vektor, B cross C Iya. bukannya vektor ya, Bu? B cross C vektor ya, kok Ibu ikut-ikutan pula skalar. B cross C vektor, berarti ketika dikalikan dengan vektor, Vektor, Bu. vektor. Lalu yang ketiga, B cross C vektor. Vektor dengan vektor dicrosskan, hasilnya vektor, gitu ya. Ibu, yang Ya. nomor 2 sama nomor 3 bedanya apa, Bu? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Mungkin di sini nih lebih tepatnya pakai I ya. Kayaknya ini kelupaan Ibu bikin. Bentar. Kalau di sini Ibu pakaikan I, hasilnya apa? Kalau I, iya astagfirullah kok I pula. Dot. Hasilnya apa? Tadi kan B cross C itu vektor. Lalu A dot B cross C hasilnya skalar. Berarti yang kedua adalah skalar, gitu ya. Ini berarti skalar. Berarti yang ketiga tadi adalah vektor, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke sifat-sifatnya lagi. Jadi ada penjelasan, ada pengertian, berarti ada sifat-sifatnya juga. Kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, ini dapat dilihat. Terlihat nggak ya? Sifat-sifatnya. Terlihat, Nah, Bu. terlihat ya. Oke, ini bisa kalian baca lah nanti di rumah ya. Lalu dicoba-coba ya. Dicoba-coba membuktikan membuktikan sifat-sifat perkalian silang maupun yang rangkap 3 ini.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, sudah itu masuk ke forum diskusi ya? Berarti Baik, kita Bu. sampai jam berapa ya kita sampai? Jam 10.30 ya? Iya, Bu. Ya, masih satu jam lagi. Berarti silakan masuk ke forum diskusi. Nanti kita diskusikan soal di sana. Oke, nanti kita lanjut. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan kembali, kita lanjut ke WA saja ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, lebih kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.